di laporan rugi labanya itu penerimaan bunga di sini biaya bunga. Nah itu yang di syariah juga nggak bakal ada ya, itu nggak bakal ada, nggak bakal ketemu lah istilahnya, nggak bakal ketemu. Jadi apa namanya, tidak akan ada laporan rugi labanya bentuknya namanya penerimaan bunga, ya kan? Atau di sisi pasifannya itu biaya bunga. Nanti di sini, jadi di sini ini nanti dalam laporan rugi labanya ya, itu ada bentuk apa namanya, nanti ada di sini berikutnya. Ini pendapatan bunga. Nanti di sini pendapatan kalau di sini biaya bunga. Biaya bunga. Karena kita berkewajiban untuk bayar bunga kepada apa namanya, pemegang giro, tabungan, dan deposito. Ya. Oke, jadi ini supaya Anda jelas perbedaan dulu ya di sisi konvensional dan syariahnya. Ya, syariahnya ini. Nah, perbedaannya kalau atas sama, kas, penempatan pada Bank Indonesia, GWM, sama, giro pada bank lain ini sama ya kan, Nostro. Penempatan pada bank lain, IMA, efek-efek, sukuk. Ini sukuk ya. Tadi bukan sukuk ya, tadi obligasi namanya kalau di konven ya. Jadi kalau di konven itu penempatan pada bank lain, ini bukan, ini kan konven ya. Kalau konven ya obligasi namanya. Ini obligasi. Nanti habis ini kita baca obligasi soalnya. Nah, sekarang cara bacanya dulu. Ini SBI ya. Nah, kalau di syariah, ya kan, efek-efek itu sukuk. Jadi efek sini bukan saham, karena bank itu tidak boleh beli saham. Itu larangan, ada di BI, nggak boleh. Nah, coba tapi Anda lihat kreditnya ini kan. Kreditnya ini macam-macamnya 1, 2, 3, 4, 5 ini kan. Ini apa namanya, piutang ya kan, bukan kredit. Karena akadnya bukan kredit, akadnya bukan kord ya, akadnya murabahah, salam, istisna. Nah, sehingga nanti kalau di neraca itu ada tulisannya piutang murabahah. Dan dilihat aja di laporannya lah. Tapi karena skill ini nanti sampai Anda gunakan untuk apa? Untuk hitung-hitung, ya kan? Hitung-hitung ya. Piutang murabahah, piutang salam, piutang istisna, piutang ijaroh, ya kan? Atau nanti dalam bentuk akad bagi hasil, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, ya kan. Nah, sedangkan yang di bawah ini kalau aktifanya itu belum dijual kepada nasabah, ya. Contohnya murabahah. Kalau murabahah itu kan banknya beli dulu ya kan. Banknya beli dulu. Karena banknya beli dulu, itu kadang-kadang bisa disimpan dulu. Ya, itu. Sesuai aturan BI itu kan, aturan OJK itu 2 tahun ya kan. Makanya bisa 2 tahun ditahan KPR errornya itu bank bisa beli dulu. Nah, itu namanya persediaan atau inventory namanya. Nah, ini yang di konven nggak ada ini. Makanya sebenarnya Anda bisa menyebutkan perbedaan bank syariah dan konven banyak sekali. Kan saya pernah nonton YouTube ada orang Pakistan yang tulis 30 perbedaan bank konven sama bank syariah kan, karena dia buat itu ada perbedaan di neracanya juga kan. Saya bilang kalau perbedaan bank syariah sama bank konven itu bukan cuma 30, bisa lebih dari 100. Ya, kalau Anda bisa bikin gitu. Nah, ini item-item ini nggak ada. Ini aktiva yang produk ijarot,
ini apa hepatitis dalam penyelesaiannya ada. Gitu. Yang lainnya saya kira sama ya. Nah, berikutnya adalah dari sisi pasifannya, ya kan? Bukan atau pasif. Ini buka, mungkin tidur kali ya, nggak buka. Tidur, nggak kelihatan. Oke, jadi ini kewajiban namanya kan ya, kewajiban itu ya dalam arti ini kan kewajibannya karena akadnya itu adalah akad apa namanya sini kan. Ini kalau kewajiban, tapi kalau akad depositonya itu laporannya dari sini. Ini investasi apa coba dari sisi apa ya. Ini kan akadnya untuk lomba lapor. Lapor. Lapor ya. Bisa sekarang ya kan. Bank itu ya yang ketiga itu apa namanya tabungan deposito dan apa namanya giro ya kan. Yang ada bagi hasil asasi soalnya. Ini juga nggak ada konven. Jadi akun ini nggak akan ada konven. Apa namanya? Perbedaannya apa gitu kan. Dan tahu tentang bank syariah dan bank konven itu kan bisa dibahas dari sisi raca ya, bacanya ya kan. Jangan sisanya ya sama ya. Nah, jadi perbedaan utamanya di sini supaya Anda semakin jelas tentang perbedaan bank syariah sama bank konven. Terus kita kenapa nyala terus nih? Oke, nah sekarang laporan sebentar ini. Ini laporan itu kan tadi laporan neraca. Ya. Sekarang laporan rugi laba. Jadi ada dua yang mau saya jelasin ya. Pertama laporan neraca, yang kedua laporan rugi laba atau laporan laba rugi sini. Ya, rugi laba. Ya dia mungkin maunya laba dulu kali ya, laba rugi ya sama oke. Kalau di apa namanya perbankan syariah, pendapatan operasi utama atau yang kemarin disebut dengan KUO kan, pendapatan utama operasi ya, dengan KUO ya. Itu dari mana? Pendapatan dari jual beli, ya kan? Karena itu transaksinya jual beli, murabaha, salam, ijaroh, istisna. Ini kurang istisna atau ya? Ini bukan ijaroh, ini istisna. Lalu ada pendapatan dari sewa, ijaroh. Lalu ada pendapatan dari bagi hasil, ya. Ijaroh bank masyarakat. Lalu ada pendapatan operasi utama lainnya, ya, ini. Mungkin kata-kata yang lain, ya kan? Nah, lalu dikurangi beban-beban, ya kan? Ini pendapatan operasi, kan? Operasi, kan? Nah ini ada beban operasi lainnya, ya kan? Ada beban-beban seperti bagi hasil, nanti beban-bebannya nanti di yang di apa namanya
laporan berikutnya ya. Ini kan beban operasi lainnya, ini apa namanya, beban operasi dan operasinya ini apa, biaya bagi hasil. Sedangkan kalau di konvensional, coba lihat yang tadi, ini namanya pendapatan bunga istilahnya itu. Yang utamanya itu pendapatan bunga. Ini pendapatan bunga. Baru yang lain-lain. Ini yang lain-lain Anda nggak perlu tahu nanti, kecuali Anda jurusannya jurusan accounting. Ini banyak yang keluar masuk nih. Kenapa ya, atau baru masuk? Nah, jadi ya, di sini Anda udah tahu perbedaan yang utama. Di sini kalau di syariah itu, di laporan labanya itu dia berupa pendapatan dari jual beli, pendapatan dari sewa, pendapatan dari bagi hasil, dan pendapatan utama operasi lainnya. Nah, ini nanti ada yang boleh dibagi hasil, nanti ada yang tidak dibagi hasilkan. Contohnya kalau untuk yang fee base, nanti itu termasuk ke pendapatan yang tidak dibagi hasilkan ya. Nanti ini nanti akan jadi pendapatan bank ya kan. Ini ya. Sehingga apa namanya, kalau diringkas ya kan, kalau diringkas itu perbedaan bank syariah bank konvensional itu dari sisi pasifa, umpamanya pasifa itu menggunakan bagi hasil ya kan, sedangkan konvensional itu menggunakan bunga ya, biaya bunga. Nah, terus berikutnya adalah pendapatan dari pasifanya itu menggunakan konsep pendapatan ya kan, itu revenue sharing dan profit and loss sharing ya kan, kalau di negara lain di Indonesia bukan Bahrain, Dubai ya, itu sebagian Malaysia itu menggunakan profit sharing. Jadi konsepnya konsep pendapatan, dari pendapatan lalu dibagi hasil. Nah, sedangkan kalau di konvensional konsepnya konsep biaya, bayar bunga ya. Karena kalau di syariah itu bagi hasil itu tidak bisa ditetapkan di depan, ya kan? Bagi hasil itu di belakang, post ante ya. Sehingga di sini ada hubungan langsung antara pendapatan dengan keuntungan. Jadi artinya antara aset dan liability-nya itu ada hubungannya, ya kan? Aset liability itu ada hubungan. Jadi liability itu dibayar dari aset. Sedangkan kalau yang konvensional itu tidak ada hubungan. Jadi berapapun pendapatan di aset itu tidak mengaruhi pendapatan di pasifa ya, ini sendiri terpisah. Sedangkan produk aktifanya, kalau kita lihat ini kan akadnya beda-beda ya, variatif ya, ada murabaha, ada salam, ada istisna. Nah, tapi kalau di konvensional itu produk aktifnya namanya sama semua, kredit semua, nggak ada nama lain lah. Kredit A, kredit B, kredit C, semua namanya kredit semua. Ya itu menunjukkan bahwa akadnya memang akad pinjaman, kuat ya, sehingga kalau kita bilang itu haram ya sah, ya, karena pakai pinjaman ada apa namanya, kasih tambahan atau minta tambahan kan. Jadi, pinjaman yang ada tambahan itu adalah riba. Kul qardin naf'an fahuwa riba kan. Nah, setiap pinjaman yang ada tambahannya itu riba. Jelas ini udah. Jadi kalau apa namanya, di prakteknya itu memang itu, sehingga nggak tepat kan, ada beberapa ulama di Mesir yang coba untuk melegitimasi bank konvensional mengatakan bahwa itu akad di bank konvensional itu kan akad investasi juga. Dari mana akad investasi kan? Kalau akad investasi kan macam-macam, bisa jual beli, bisa macam-macam. Sedangkan itu akadnya satu, akadnya cuma kredit, jadi itu bukan investasi. Di konvensional itu bukan investasi, makanya akad pinjaman namanya, pinjam duit.
uang ke uang kan, jadi ngasih uang kembalinya lagi uang lagi gitu. Jadi ini uang ke uang. Karena kalau di konvensional itu pasti ngasihnya uang. Ya, karena nanti ada kalau pinjam uang ya itu nanti ada namanya surat tanda terima uang, STTU namanya. Surat tanda terima uang. Ada ininya. Ada apa namanya? Surat pernyataannya. Saya telah menerima uang sebesar 100 juta ya untuk kredit ini. Kalau di sini kan bukan STTU ya, STTB, surat tanda terima barang. Kalau di bank syariah itu uh, tidak boleh terima uang. Ya. Kalau terima uang pun itu sebagai wakalah ya untuk membeli barangnya kan, jadi bukan si nasabahnya terima uang. Oleh karena itu nanti bentuknya surat tanda terima barang. Kan jual beli. Kalaupun dikasih uang dalam bentuk modal bukan uang. Kalau ini dana ya. Jadi itu perbedaan yang apa namanya? Secara konseptual itu harus Anda pahami. Nanti prakteknya sebentar lagi saya kasih ya. Sehingga kalau kita buat secara falsafah perbedaan bank syariah dan bank konvensional ini ya, dasar hukumnya bank syariah itu Al-Quran dan As-Sunnah ya kan? Karena menghindari larangan wa halal bayar wa haram riba ya kan, Allah melarang jual beli melarang riba, berarti dasarnya Quran ya kan, la takulu riba, la takulu amalakum bainakum bil batil ya kan, kamu jangan makan harta sama kamu dengan cara batil kan, la antakunat jarra antar diminkum, itu aja itu kan semua dasarnya Quran Sunnah, ditambah lagi dengan ijma ulama, fatwa ulama, nah ini ditambah hukum positif bang pemerintah. Nah tapi kalau bank konvensional itu bukan dasarnya Quran, karena di sini melanggar larangan. Wa ahalallahu bai'a wa harrama riba ya kan, mengharamkan riba berarti dasarnya bukan dari Quran, karena ini larangannya dilanggar. Sehingga kalau di sini di bank syariah tidak berdasarkan bunga, tidak berdasarkan spekulasi, tidak berdasarkan boror, ya kan? Sedangkan ini berdasarkan bunga semua. Ya, itu apa namanya? Penting kita Anda ketahui tentang bank syariah dan konvensional. Di sini juga ditambahkan secara operasional itu kan ini dengan pembayaran bunga. Sedangkan ini berdasarkan bagi hasil. Sisi operasional dengan pihak ketiganya. Ini dibahas dari dana pihak ketiganya ya. Dengan pihak ketiganya itu dalam bentuk bagi hasil. Jadi ini ada perbedaan konsep. Itu dari sisi aspek sosial. Tadi di sini ada zakat ya kan. Bahkan itu ada lihat kemarin saya baca di koran ya, itu bank BSI membayar zakat perusahaan sebesar 112 miliar. Jadi zakatnya. Ya, jadi BSI bayar zakat 112 miliar. Kalau bank konven kan nggak ada bayar zakat ya. Harta haram ya. Harta haram itu boleh dizakatin nggak? Kalau bunganya, katanya kalau bunganya nggak boleh. Kalau pokoknya boleh bayar mal. Jadi kita punya uang tapi taruh di konven ya. Nah bunganya nggak termasuk yang dizakatin. Tapi pokoknya iya, karena bisa jadi pokoknya didapat dari pendapatan yang sah ya. Anda ngumpulin gaji berbulan-bulan ya kan, kalau gajinya gede kan katakan dia gaji 50 juta kan, bisa nabung kan, hartanya sah ya karena dapat dari gaji kan, taruh deposito di bank konvensional. Yang haram itu bunganya, nah, jadi bunganya nggak ikut dizakatin. Yang terakhir ya ini harus dimiliki Dewan Pengawas atau DPS. Nah, sekarang kita langsung masuk ke perhitungan nih. Nah, ini kalau Anda biasa serius ini keluar dari ujian, karena saya lihat Anda nggak banyak yang ini ya, salah itu. Gitu.
Jadi saya share ya. Itu saya share dulu aja kali ya. Terus supaya Anda bisa lihat di screen ya. Saya share dulu aja ya. Begitu deh. Udah, kembali coba Anda cek di itu deh, di apa namanya, di Excel-nya udah terima belum? Halo, halo? Sudah, Pak. Udah ya? Ya, ada Pak. Nah. Ini sekarang di layar kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya. Jadi ini sekarang kita udah praktek ya. Tadi kan kita bicara teori-teori ya kan, tapi kan itu penting supaya kita tahu teorinya dulu, nanti supaya Anda bisa tahu mengolah datanya kan. Mengolah datanya gimana. Nah ini neraca contohnya. Ini kan Bank Syariah Muamalah, balance sheet itu neraca sebenarnya. Balance sheet ini Anda, saya ganti aja lah neraca ya. Atau pakai huruf. Baca, ya kan? Nah ini ada laporannya kayak gini. Nanti Anda bisa ini ya, latihan, lihat di nanti ada ini apa tugas ya nanti ya. Tugasnya itu Anda ambil di Quran itu salah satu aja. Nanti tugasnya itu bisa dua orang aja. Dua orang ya. Nah ini di sini isinya ada yang seperti saya bilang tadi. Ini kas, ya kan? Yang paling liquid ada kas, ada giro di BI, ya kan? Ya. Ada SBBI ini lama ya, jadi kita ganti aja SBI Syariah. Ada SBI Syariah, ada giro pada bank lain, nah tapi ini kosong ya, berarti nggak ada. Ada penempatan pada bank lain,
Nah, ini ada penyisian penghapusan. Ini maksudnya kredit macet ya. Karena ini kan supaya seimbang nanti. Jadi ini termasuk aset ini negatif. Karena ini penyisihan. Jadi dianggap bukan harta. Karena nggak bisa dipakai juga. Sesuai dengan aturan BI ya. Kalau 1, kalau 2, kalau 3 itu. Nah, coba Anda lihat di bawah ini. Ini ada piutang murabahah, ya kan? Ada piutang istisna. Nah, kata-katanya itu ya. Katanya piutang murabahah. Piutang murabahah, ada piutang istisna, ya kan? Ini putih aja lah. Lalu ada pembiayaan musyarakah, ada pembiayaan mudharabah, yang angkanya ada semua. Nah, lalu ini ada PPAP ya, ini penyisian yang bukan Kol 5 ya. Kalau ini penyisian penghapusan, ini kartu ya, ini yang kredit macet 5. Ini kalau ini yang Kolnya masih 1, 2, 3 sampai 4 ya, PPAP. Penyisihan penghapusan aktif produktif ya. Ini nanti nggak perlu dilihat. Ini yang lain-lain. Nah, ini yang lain-lain seperti apa? Aktiva tetap ya, akurasi penyusutan, aktif tetap. Ini kalau kita punya apa namanya aset ya, aset berupa fisik ya. Fisik. Ini teman-teman ini karena ini aset apa namanya tugas. Masa-masa saya pernah banyak aset tugas saya ini dan saya ingin memberikan ada skill karena yang dibutuhkan di lapangan itu skill gelar itu gelar, tapi Anda nggak punya skill ya percuma ya kan, cuma gelar aja gitu. Jadi saya ini nggak bisa analisis ini, nggak bisa Pak. Susah ya kan nanti. Jadi yang dibutuhkan di lapangan itu skill. Biasanya Anda kalau masuk ke bank juga kalau nggak punya skill ya di training dulu kan istilahnya itu ya, di training ya. Nah, itu kan di training dulu. Tujuan di training apa? Supaya punya skill gitu. Tapi memang ada jurusan-jurusan yang udah punya skill ya kan. Contohnya apa? Accounting gitu. Nah, itu udah punya skill. Jadi kalau umpamanya tolong bukukan piutang murabahah ya, nanti bisa debitnya apa, kreditnya apa. Tapi kalau Anda yang bukan di accounting ya nggak bisa. Nah, nanti dapatnya dari mana? Pada waktu kerja di bank syariah. Ya, yang bank syariah nanti kasih tahu, oh bukunya begini ya itu. Itu skill itu. Jadi kalau ada beberapa memang skill, karena itu yang accounting itu kan ada gelarnya ya, AK ya biasanya. Kalau keluar, kecuali kalau dia nggak gelar AK, sarjana akuntansi biasa dia nggak ngambil, itu nggak ada skillnya. Tapi kalau dia skillnya AK itu lebih cepat kerja. Gitu kan. Nah, tapi kalau ini kalau ditanya, pokoknya ada skillnya apa? Oh saya bisa analisis neraca Pak, bisa membuat laporan distribusi dan lain sebagainya. Itu termasuk golongan skill ya, karena nggak semua orang bisa buat laporan atau apa namanya distribusi dari hasil ya kan, membaca neraca itu kan. Kemarin juga soalnya ini DPS itu dites baca neraca, bisa nggak baca neraca? Ini maksudnya apa gitu kan? Karena ada yang nggak ngerti, nggak bisa dibaca neraca. Nah, jadi kalau Anda dari sini, dari UIN keluar nggak bisa baca neraca, wah sebenarnya nggak lulus. Sebenarnya nggak lulus, ya kan? Karena baca neraca aja nggak bisa. Neraca, jadi neraca itu ada aktiva, ada aset, ada pasifa kan. Nah, ini aset. Nah, asetnya apa kira-kira isinya ini? Nah ini pasifa. Pasifa itu kewajiban ya kan. Kewajiban. Karena orang pasti ada asetnya, ada kewajibannya. Ya kan, seperti ini juga perusahaan apalagi ya kan. Nah ini giro. Segini ya kan. Tabungan wadiah. Nah, gitu kan. Ini warnanya beda ya, karena ini akadnya beda kan, tabungan dia akadnya kan akad wadiah. Bonus ya kan. Nah, lalu ada apa namanya tabungan mudharabah. Ya kan, ada deposito 1 bulan, ada deposito 3 bulan, ada deposito 6 bulan, ya kan. Nah,
Nah, ini kewajiban-kewajiban lainnya. Nah, terakhir itu apa namanya, saldo laba rugi, keuntungan ya ini. Oke. Nah, sehingga itu nanti aktifannya sama, kan harus sama memang. Seimbang. Jadi kalau kita namanya bikin neraca itu orang nggak sama, itu diminta cari sampai ketemu. Pokoknya cari sampai ketemu aja sampai seimbang. Karena kalau nggak seimbang namanya bukan neraca. Pokoknya di sini 316, di sini cuma 300. Oh, nggak mau tahu. Terus mungkin. Jadi ini sama pasti. Namanya neraca di sini 316 484 dan 306 484. Nanti Anda menggunakan semua angka-angka ini nanti untuk apa? Melakukan perhitungan, ya kan? Perhitungan Anda menggunakan semua angka-angka ini. Nah, cara menggunakan angka-angka ini gimana caranya? Nanti angka-angka ini ada bunyinya nih, ya kan? Ada artinya, ya kan? Jadi enggak ada angka-angka, tapi dia bisa digunakan untuk apa namanya? Berbagai macam keperluan, analisis, untuk laporan-laporan, ya kan? Kalau Anda kerjanya di bank itu. Ini namanya laporan neraca. Ya, itu. Makanya saya ada tugas supaya Anda tuh menyerap ilmu. Ya, kan? Karena kalau enggak, ya Anda cuma terima-terima aja gitu. Itu saya nggak mau itu. Nah, Anda nggak punya skill, ya kan? Cuma terima-terima aja. Nah, berikutnya adalah bawahnya. Itu adalah laporan rugi laba, ya kan? Laba rugi sama kembali laba rugi atau rugi laba, profit and loss, ya. Rugi laba sama aja lah ya, RL rugi laba statement. Nah, coba lihat di sini ya. Kalau laporan neraca itu per tanggal ini, Anda lihat per tanggal ya. Ini per tanggal November 30 2007. Jadi neraca itu kayak potret. Nah, di potret itu, spread itu. Potret itu kayak gini. Keadaan kita sekarang, asetnya berapa, kewajibannya berapa. Ya, jadi kayak gitu, kayak sekarang ya. Anda tuh sebagai manusia bisa juga di profit neracanya kan. Sekarang Anda punya aset apa? Ada titik ini sekarang di potret. Nah, ini kayak di potret. Oh, sekarang Anda punya motor 1, ya kan? Tabungan ada 50 juta. Tapi ada kewajibannya, utangnya berapa, gitu kan? Itu namanya di potret. Nanti setahun lagi kalau di potret lain lagi. Bisa naik, bisa turun, ya kan? Lalu kalau di bank tuh biasanya harus naik, ya kan? Karena kalau ada bank yang laporannya turun, nah berarti itu menunjukkan anjuran. Jadi kalau bank itu asetnya nggak nambah, berarti dia sebentar lagi mau tutup itu. Karena bank itu kalau dia turun itu ditegur sama OJK, kenapa itu Anda mau bangkrut atau gimana kan? Jadi bank itu makanya lapornya asetnya harus naik terus. Kecuali ada hal-hal yang sifatnya major ya, seperti krisis ya. Nah, tapi Anda lihat sekarang kalau laporan rugi laba, ya kan? Laporan rugi laba itu dia periode 3 bulan nih kan, September, Oktober, November, 3 bulan. Jadi dia bukan potret. Nah, tahun berjalan, bulan berjalan ya. Jadi sekarang cek aja ya. Nah, karena laporan 2 ini harus ada. Ini kan contoh. Nah, jadi namanya laporan rugi laba itu bukan potret, tapi dia periode bulan apa sampai bulan apa gitu kan laporannya. Jadi nanti bentuknya beda. Ini kan aktiva. Nah, ini kalau rugi laba itu berupa pendapatan dan beban. Ya. Nah, ini contohnya apa? Pendapatan margin murabaha, pendapatan margin istisna, ya kan? Pendapatan ujroh, ini ujroh itu nggak ada, berarti kan nggak ada produknya, ya kan?
Pendapatan bagi hasil, apa? Pendapatan bagi hasil musyarakah. Lalu ada pendapatan bonus SBI. Ya, jadi itu apa namanya? Lalu ini saya kasih merah. Pendapatan operasional lainnya. Kenapa? Karena ini nanti nggak dibagi hasilkan. Ya, pendapatan lainnya apa? Ada transfer, ya kan? Ada pendapatan ATM atau dari apa namanya di administrasi, ya kan? Inkaso dan sebagainya. Dan pendapatan operasional lainnya. Ini merah. Karena ini nggak ikut dihasilkan. Nah, ini penting nih. Jadi jangan main ambil aja kan. Nanti Anda ambil aja semuanya. Kan? Contohnya ini ya, pendapatnya dibagi hasil. Nah, ini kan penjumlahan dari mana? Penjumlahan dari D34 sampai 40, sampai yang di bawah merah aja. Nah, ini. Jadi bagi hasil ini. Kalau dasarnya revenue sharing. Ya kan? Dasar revenue sharing. Maksudnya pendapatan tanpa dikurangi biaya. Itu namanya revenue sharing. Ya kan? Sharing. Tapi kalau pendapatannya basisnya profit and loss, ya kan? Seperti di Bahrain, ini saya kasih tetap 2 ya. Jadi ini kalau di Indonesia pakainya ini kan, revenue sharing. Kalau di Indonesia itu kan menggunakan bagi pendapatan istilahnya, revenue ya. Ya itu dari total langsung pendapatannya aja, tapi dikurangin yang merah ini, dikurangin yang apa namanya, yang berasal dari pendapatan operasional lainnya. Itu sebenarnya haknya bank yang merah ini. Kelihatan ya? Maaf nih, kelihatan ya? Halo? Tidur atau gimana nih? Iya Pak, kelihatan. Kelihatan, Pak. Nanti sambil buka itunya ya, sambil buka apa namanya? Laptop, jadi biar bisa dia lihat sendiri gitu loh. Karena mungkin kalau lihat di sini kan mungkin agak kabur atau gimana. Nah, kalau profit and loss dasarnya bukan yang ini. Ya, ini kan dasarnya dari dikurangin. Jadi setelah ini pendapatan bagi hasil dikurangin sum dari mana? G34 sampai G38. Nah, ini. Nah, sampai sini. Jadi sampai sini. Ini beban operasional lainnya nggak masuk karena ini nggak boleh. Ini kan non operasional. Jadi dari sini sampai sini. Dari apa namanya? Beban bagi hasil mudharabah, beban bonus wadiah, beban apa namanya? Pengisian akibat tetap, beban administrasi umum, sampai beban sumber daya insani. Ya kan? Ini beban-beban memang boleh ini sesuai dengan, kalau ini kan pendapatnya siapa? Abu Hanifah, ya kan? Malik. Kalau ini pendapatnya siapa? Pendapatnya Imam Syafi'i. Yang ini kanan. Ini Imam Syafi'i. Kalau ini pendapatnya Abu Hanifah, itu dikurangin dengan biaya dulu. Makanya kan kalau Anda lihat yang perbankan di Timur Tengah itu menggunakan profit and loss, bukan revenue sharing. Ya, ini sesuai dengan mazhabnya, ya kan? Pendapat mazhab. Mazhabnya itu mengatakan bahwa dikurangi dulu. Nah, kalau kita kan karena Imam Syafi'i ya menggunakan pendapatnya revenue sharing. Ya kan? Jadi ini ada pendapat fikihnya. Ini bukan hanya bicara tentang bisnis. Ya, karena kalau di Islam itu kan semuanya itu dianggap ibadah. Atau istilahnya amal-amal yang bernilai ibadah. Ya, jadi gitu ya. Semua itu bisa nilai ibadah. Tapi yang paling penting satu ya.
Anda kalau beramal satu harus dimulai dengan mengucapkan basmalah, bismillah. Jadi ibadah itu. Terus yang kedua, dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya kan? Jadi pekerjaan yang kita lakukan itu mengikuti. Tapi kalau dia tidak mengikuti, ya nggak ada nilai amalnya. Meskipun kita mengucapkan bismillah, ya kita ngasih kredit riba, nggak ada nilai amaliyahnya. Atau Anda mau nyuri, mau nyolong gitu kan. Lalu Anda mengucapkan bismillah. Mau korupsi ya. Saya mau korupsi ini. Bisa. Jadi pertama tuh menggunakan bismillah, yang kedua sesuai dengan sunnah, sesuai dengan Al-Quran sunnah. Nah ini dalam rangka itu. Dan ini pendapat ijma ini ya, ini kan ini bagian daripada hukum Islam yang harus kita sepakati kan, selain Al-Quran, sunnah, ijma ulama, ya kan. Ijma ulama itu maksudnya fatwa atau mazhab yang Anda ikuti, ya kan. Itu bukan hanya dari sisi ibadah, tapi juga dari sisi muamalah, ya kan. Ini muamalah contohnya. Jadi kalau ditanya umpamanya, Anda tahu pendapatnya, umpamanya ditanya revenue sharing, itu Anda tahunya dari mana, boleh, ya kan. Jadi Anda jangan hanya hafal kebolehan suatu ibadah dari sisi pendapat imam tersebut di amal-amal ibadah seperti sholat, puasa, ya kan, zakat, tapi juga amal-amal yang muamalah. Jadi ini luar biasa, saya kira kalau Anda bisa tahu itu, sehingga Anda akan termotivasi kan. Kalau Anda melaksanakan ini saya lagi ibadah nih, ya kan? Bukan hanya kerja biasa ini kan saya mengikuti Quran dan Sunnah, menghindari riba, ya kan. Itu kalau yang konvensional ya itu dianggap belum ibadah. Sehingga ini profit and loss, sehingga nanti waktu bagi hasilnya sebenarnya berdasarkan pendapatan dikurangi biaya. Nah, tapi Anda harus ingat, biaya yang dikurangi itu sampai nomor 5 aja. Cuman operasional lainnya enggak. Nah, karena ini enggak termasuk ke biaya langsung yang berhubungan dengan pendapatan. Jadi aset-aset di syariah. Jadi yang punya itu aja yang masuk. Kalau lain misalnya ini sama, Anda lihat ya, total pendapatan, ya kan, putih, biaya putih juga. Ini kan sama, seimbang. Jadi apa namanya? Pendapatan dan biaya itu seimbang. Jadi nanti Anda perhatian ya, dengan profit and loss atau menggunakan nah ini hitung-hitungan secara apa namanya lebih jelasnya lagi ya kan. Ini kan contohnya ini dari laporan rugi laba itu bisa kita ringkas ya. Ringkas itu menjadi pendapatan dan biaya-biaya kan? Dan modal. Jadi ini contohnya yang di atas itu kita kelompokkan untuk yang akad-akad murabaha, istisna itu kita katakan sebagai pendapatan atas akad jual beli, ya kan, dikelompokkan, ya, akad jual beli, ya kan. Kalau yang ini adalah untuk yang ijaroh ya, itu yang beda. Ya. Nah ini adalah pendapatan atas akad bagi hasil. Nah jadi tinggal dilihat aja di atas akad bagi hasil. Contohnya ini kan mudharabah sama musyarakah di jumlah 640 ini kan. Nah itu jumlah 640. Nah lalu ada pendapatan lain-lainnya kan 25-20 ya kan. Itu pendapatan lainnya itu dari sisanya
sisanya kan. Jadi ada dari apa namanya SBI ya kan, bonus SBI ya kan, ada dari ini ya, apa namanya, pendapatan operasional ini, pendapatan bagasi bank lain terutama yang gede ini ya. Ini kan IMA ya. Kan bisa nggak dibagikan kalau, kecuali kalau pendapatan nasabahnya nanti lebih besar daripada dana pihak ketiga itu lebih besar daripada pembiayaan, makanya ada hak nasabah juga. Tapi intinya adalah angkanya harus klop, ya kan? Klop itu maksudnya jumlahnya sama 7,62 ini kan, total pendapatan sama 7620 ya kan. Kalau nggak klop berarti ada yang hilang kemana ya. Ini penggolongannya. Jadi ini penting untuk Anda melakukan cross check. Dan udah yang disari dari ini. Apa lebih laba ya disarinya. Nah, sekarang juga biaya-biaya. Nah, biaya-biaya itu kan plus laba, itu jumlahnya harus 7620 juga. Nah, itu kan nanti di sini ada ringkasannya juga, kita bikin laporannya. Ada ringkasannya, biaya operasional, ya kan? Biaya operasional dari mana? Ini jumlah. Operasional jumlah. Ini 1328 ya kan? Tambah 12.000 tambah 368, ini kan kalau jumlah apa namanya? Sampai sebelum sumber daya insani ya, tambah ini ya. Ini untuk dibedain supaya nanti bisa diketahui sumber ininya kan, sumber biayanya dari mana. Jadi kalau biaya operasional itu kalau jumlah berarti kan ini kan, kalau ini sampai sini ya, sama dengan sum dari ini sampai sini ya kan, sampai sebelum biaya sumber daya insani ya. Nah, itu kan 3132 ya. Kan sama 3132 kan. 3132 ini kalau dikasih insert, dikasih save. Ini jumlahnya dari sini angka ini. Ya, jadi dari yang kasih ini ya 3132. Sisanya adalah biaya sumber daya insani 3532, sama sisanya itu adalah biaya operasional lainnya yang tidak masuk ke dalam apa namanya biaya-biaya yang harus diperhitungkan untuk bagi hasil. Ini sisanya ini. Dan ini kalau kita ini kan sisanya nih berarti 700 ya. 768 kan. Nah, 768 ini yang ini ya lainnya. Sisanya adalah laba bulan ini, laba ruginya. Ini laba ya. Sehingga kalau dijumlah itu ada jumlah itu dia seimbang. Ini laporan ringkasannya namanya yang kita buat. Supaya nanti kita bisa bikin laporan-laporan kan, contohnya untuk yang laporan biaya operasi dibanding pendapatan operasi itu nanti tinggal kita bagi kan, biaya operasinya berapa dibagi pendapatan operasinya berapa. Itu kan namanya BOPO ya. Laporan, ada laporan namanya ROE, ROA itu. Ini kita sudah bisa misalnya. Berikutnya yang mau kita lakukan apa? Berikutnya. Dari laporan ini kan harus bisa menghasilkan apa? Bisa menghasilkan suatu analisis, ya kan? Analisis apa contohnya? Berapa kosofannya bank ini? Ini kan kalau angka-angka gini, kita nggak tahu nih kosofannya berapa, atau cost of capitalnya ya. Cost of capitalnya berapa.
NIM-nya bank berapa. Kalau kemarin tuh waktu saya ngasih ke ujian Anda UTS itu kan sudah given. Pendapatan dibagikan sekian gitu kan, angkanya udah ada. Anda tinggal olah teknik untuk bikin laporan distribusi bagi hasilnya. Nah sekarang coba Anda bikin mulai dari laporan neracanya, bisa nggak? Ya kan? Di laporan neracanya. Bisa nggak Anda bikin kayak gitu? Gitu kan? Maka ini saya tunjukkan caranya. Bagaimana Anda membuatnya mulai dari neraca sampai ke laporan. Ambilnya angka-angka mana aja tuh yang ambil, ya kan? Nah, tapi yang jelas kita di sini menggunakan revenue sharing ya, revenue sharing Indonesia kan, tidak menggunakan apa namanya profit and loss. Kalau kita menggunakan profit and loss ya bisa aja juga, masalah, ya kan? Tapi kan di Indonesia sekarang kita menggunakan revenue sharing, ya kan? Metodenya namanya. Metodenya. Kalau revenue sharing berarti kita ngambilnya langsung dari laporan rugi laba. Nah ini kan revenue. Pendapatan itu revenue. Pendapatan. Kan itu revenue. Sharing. Nah, sekarang gimana? Dari sini lalu kita buat apa namanya? Laporan distribusi bagi hasil, ya kan? Nah, jadi kita pindahin ke sebelah ini. Nah, contohnya ini kan dari neraca angka-angka ini umpamanya. Ini angka ini kan kilo 7,976 miliar ya kan. Nah, masuk ke sini. Jadi ada sebenarnya angka sebagian laporan keuangan diambil. Nah ini masuk ke sini zero. DPK akan zero. Ini ngambilnya dari mana? Dari neraca tadi kan. Tabungan. Tabungan juga dari neraca juga. Tabungan yang tadi ada ini. Tabungan. Wadia sama mudoroba ya di sini ada. Wadia, mudoroba. Nah ini kan wadia, mudoroba. Ini dua. Ini wadia saya sengaja kuningin karena angkanya beda. Ini mudoroba. Ini angkanya ini. Terus ada deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan ya kan. Nah ini angkanya 22. Aja kalau. Udah. Deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan itu ini 22 bulan. Nah, di jumlah. Nah, di jumlah itu dana pihak ketiganya 35 miliar. Cuma jumlah. Ini kayaknya salah. Intinya adalah dana pihak ketiga ini jumlahnya di total semua ya. Dana total semua itu dana pihak ketiga itu jumlahnya penjumlahan dari giro, tabungan, deposito ini karena masih pakai dana ini masih pakai yang lama. Ini bisa lihat di sini nih. Ini Anda bisa lihat di mungkin di bawahnya ada nih ya, di bawahnya ada neracanya saya tampil bagi hasil bulan. Oh ini, yang ini. Kalau jumlah totalnya 72. Nah, ini nggak sama ini. Memang ini hasilnya beda. Ini harusnya ini dengan ini harus dijumlah. Ini salah ya. Jadi ini
Neraca ini kalau jumlah SAM sama dengan total 63 itu sama dengan SAM dari ini, ya kan? Out. Ini 66 jumlah itu kan SAM dari 16. Ini salah ya, 15 misalnya. 16 itu benar. Jadi 66 miliar. Kan? Ya, adalah 5%. Berarti sama dengan 5%. 0,05 ya kan. Jadi dengan ini ya, satu ya masukin itu. Sehingga total DPK adalah sama dengan dikurangi ya, jadi dari total DPK dikurangi dengan apa namanya tadi kata ini N25. Nanti yang digunakan ini kan sesuai dengan yang kita ujian kemarin kan, kalau kita mau menghitung berapa yang mau dibagi hasilkan, ya kan, itu kan dari dana pihak ketiga setelah dikurangi DLM, itu kan jadi dapat 63. Nah sekarang kita lihat, ya kan, uang masuk ini dibandingkan pembiayaan lebih gede mana, ya kan. Nah total DPK setelah GWM 63 miliar. Piutang plus pembiayaan 146, ya berarti kan dia lebih besar ini ya, lebih besar piutangnya kan. Berarti ini bagian dari itu kan. Nah, sehingga kita lihat sekarang di laporan ini sebelumnya itu kan laporan. Jadi 5,1 ini dari sini. Nah, 5,1 dari mana? Ini penjumlahan dari ini dijumlah. Jadi kalau pendapatan margin, ini kalau dijumlah ya, coba ini kalau sini sama dengan SAM dari penjumlahan ini semua ya. Nah, kita enter ya. Nah, kan 5,1. Ini pembiayaan ya, 5,1. Jumlah dari 4, 12 tambah hasil mudharabah 632. Nah, ini masukin ke sini. Jadi ini kita buat sendiri nih. Nih 5,1 kan pas sama. Penjumlahan 23. Nah, ini dibagikan tentu nggak semuanya kan, proporsinya kan. Nah, proporsinya. Jadi proporsinya adalah sama dengan ini 3 bagi 46 kali 1. Nah, 2,204. Ini yang mau dibagi hasilkan. Ini sama dengan apa namanya ini. Cuman ini angkanya ini salah lagi ya, ini angkanya, karena apa namanya kemarin asumsi saya dia udah bergerak sendiri karena saya pindahin dari Excel. Jadi ini angkanya ini harusnya lain. Ini angkanya sama dengan 3,4 ya kan. Jadi nanti ini adalah pendapatan yang harus dibagi hasilkan. Jadi kita dari neraca kita sudah sampai sini. Biasa dari neraca kita bisa tahu pendapatan yang harus dibagi hasilkan oleh bank itu. Ya kan? Dari neraca ini mau tahu. Kalau kemarin ini kan diketahui ya. Kalau yang kemarin di soal itu kan diketahui ya kan, pendapatan yang diperoleh dari
pembiayaan sekian, ya kan? Lalu Anda menghitung apa distribusi bagi hasil, ya kan? Nah, sekarang Anda dapetin dari neraca itu angka itu. Ini supaya Anda tahu betul-betul apa namanya operasional bank syariah. Tahu betul itu Anda. Jadi ilmu ini, ilmu terakhir ini, ilmu pamungkas istilahnya namanya. Ilmunya ilmu pamungkas nih, karena Anda tahu sampai detail-detail. Ya, karena memang setan itu letaknya di detail. Ada uh, ada film ya, The Devil's Advocate itu Anda nonton ya. Dia ada kata-kata ucapan. The devil is in detail. Jadi setan itu adanya di detail. Saya contoh ya. Orang mau korupsi itu dia tahu gimana caranya. Nah, saya jangan nggak mau ajarin nih. Apa yang mau dikorupsi kan? Dia tahu detail hitungannya. Maaf ya karena minyak goreng. Saya kalau ekspor pakai harga murah, ya kan? Hitung-hitung nih. Wah, untungnya sekian. Kan? Jadi orang yang mau korupsi aja itu dia harus tahu detail. Ya kan? Memang setan itu di situ. Setan itu di detail. The devil is in detail. Jadi detailnya itu. Ini ngambil nyolong, diam-diam. Ya Allah maha melihat ya. Gitu kan. Jadi perusahaan juga tahunya Anda melakukan kecurangan kan diaudit dulu, ya kan? Diaudit itu dilihat angka-angkanya. Angka-angkanya, loh ini kok sekian ini kan? Nah, kalau ini sih bisa terjadi bukan korupsi, tapi bisa jadi ada haknya orang lain yang terzalimi, ya kan? Sehingga ini apa namanya bukan korupsi, tapi Anda menzalimi orang lain gitu kan? Jadi ini kita ganti ya gitu. Jadi yang dibagi hasilkan adalah 2 miliar 204 juta ini. Ya kan? Ini kita perlu dapatkan untuk apa? Entah nanti bikin apa distribusi bagi hasil. Distribusi bagi hasil itu. Kan? Jadi ini kita bikin ini aja ya, bikin formula ya kan. Ini belum jadi formula ini. Ini kan sama dengan ini kali bobot ya. Dari ke bawah itu ya kan. Itulah bisa ngomong sama kami jumlahnya harusnya sama ya dikontrol ya. Jumlahnya bisa ada perbedaan ya. Kita lihat di sini bahwa itu lain ini karena lain samping aja kita samping samping
kita bikin cross check gitu ya supaya sama. Kita cek. Ini 797.976.00 betul. Ini 6712 benar. Ini 10492 benar. 136 benar. 9224 benar. 5536 benar. Oh, ini nggak sampai M23, bukan ini beda. M23 nih. Ini 72 sama ya. Sehingga yang dibagi hasilkan bukan ini 2387. Nah, ini benar sama. Kita pastikan begitu caranya. Kita cek. Lalu kita bikin apa rugi labanya, ya kan? Jadi ini distribusi pendapatan itu adalah ini adalah pendapatan euro, ya kan? Bagi string 4, ya kan? Tapi kali ini di string juga. Sehingga kita bisa narik ke bawah, ya kan? Ke bawah. Jadi apa namanya? Nanti hasilnya jumlahnya pasti sama. Jumlahnya sama kan distribusi pendapatan. Nah ini lalu kita lihat di ini ya, lihat di kalau jumlah cross check aja ya. Dengan sum sama kan? Itu udah bener nih. Ini sama. Ini sama. Berarti distribusi bagasinya udah benar. Nah, lalu dia dibagi berdasarkan porsi nisbah ya kan. Berarti ini sama dengan ini ya kan kali ini. Lagi naik ke bawah. Oke. Nah ini adalah sum dari nah, kalau ini return itu dari mana? Pendapatan nasabah kan? Ini yang 55 ini berarti jumlahnya kan nanti 12.
Oh, dibagi besar. Pokoknya, pokok. Nah, itu. Tinggal Anda tarik ke bawah. Ini yang kosong-kosong. Ini kalau lihat angkanya ini kan kegedean. Ini apa namanya? Hanya untuk ini aja, yang penting Anda tahu cara menghitung. Jadi ini kan nanti akan menjadi yang disebut dengan cost of capital, ya kan? Atau cost of fund. Bagaimana? Jadi hitungnya itu adalah ini ada in percentage juga ini. Bikin ini apa namanya in percentage ya. Jadi ini kita baris lagi ya di sini. Percentage itu sama dengan ini kan 11 bawah ya. Ini satunya kering. Kan kalau di jumlah sum ini kalau di jumlah itu 100% kan, berarti ini percentage ya. Nah, jadi kalau kita mau tarik cost of fund-nya itu adalah sama dengan sum produk dari ini dan dapatnya angka 17 percentage 17%. Jadi kita udah dapat ini yang mau kita cari kan. Yang kita cari ini adalah laporan yang kalau di laporan distribusi bagi hasil kan sampai di sini ya. Jadi kalau kita mau bikin distribusi bagi hasil itu dari sini ke sini sampai sini. Sampai negatif diterusin aja. Karena nah, jadi laporan distribusi bagi hasil sampai sini. Ini kalau mau kita bikin persentase sudah bisa, kan? Ini kan kita bikin in percentage. Sampai koma-komanya ya, komanya itu. Ini juga ini koma percentage. Jadi ini pendapatan nasabah, ya kan? Nasabah ini dapat distribusi bagian sampai sini.
Jadi kalau kita mau buat sampai ke apa namanya pendapatan bank, ya ini tinggal di formulanya dimasukin lagi kan. Ini sama dengan apa pendapatan ini, ya kan, pendapatan bank. Sebenarnya bank 0,8 ini. Enter. Jumlah. Ini sama ya dengan sum dari misalnya kalau kita mau cross check ini kan di jumlah pendapatan bank dengan pendapatan nasabah dengan sum dari ini plus 2387 sama ya. 2387 kan sama. Kita bisa cross check di situ. Ini ujian yang kemarin nih, jadi kira Anda ada tahu lah ini kan sama. Tinggal ini belum returnnya belum ada rumus ini sama dengan R55 12 bawah. Jadi kalau Anda mau ini, bahkan kalau Anda mau tahu harga kreditnya ya kan, margin pembiayaan. Ini ya, ini kan percentage ya kan. Jumlah aja, jumlahnya itu adalah dari ini plus enter. Nah, jadi kreditnya 39,7% nih. Ini kalau dikebawain kan sama jumlah, sama semua, tuh kan sama semua pasti. Jadi dari data yang Anda ambil dari neraca itu Anda bisa tahu apa namanya berapa sih pembiayaan itu, marginnya atau harga kreditnya ya kan. Jadi dari neraca itu bisa tahu semua, nggak usah tanya ke orang bank. Ini di sini keuntungan banknya pun kita bisa tahu kan. Jadi kalau ini ke atas lah. Nah ini sama kan, sama dengan sum produk. Suara siapa tuh? Ida.
Jadi nasabah untung 17%, bank untung 22%. Ini udah jadi satu laporan yang Anda ingin buat kan dari neraca itu, nanti dicekin karena itu harus sama nanti jumlahnya. Jadi dari laporan yang tadi dengan laporan lalu Anda dari situ Anda bisa membuat laporan distribusi bagi hasil. Itu Pak. Saya save lagi terus kirim lagi aja ya. Kan ini kan sebenarnya UTS kemarin. Nah, ini Anda selalu cross check ini. Ini kan dari sisi distribusi bagi hasilnya, jumlahnya semua Anda cek gitu. Ini tadi saya bikin ini jadi satu. Karena kalau di yang saya buat itu bisa-bisa nih di satu ini. Ini saya jadiin satu aja. Ini kan angkanya sama dengan angkanya. Dimana banyak data yang bisa kita dapat di situ kan. Contohnya ini adalah data cost of fund. Nah, kan ini data NIM. Net income marginnya yang syariah. Apalagi data pembiayaan ya kan. Nah, margin pembiayaannya berapa? 40%. Jelas nih. Nah, memang harus bikin Excel-nya dulu gitu. Karena kalau nggak bikin Excel-nya dulu ya nggak bisa ini. Lagi ada ini nanti untuk cross check juga Anda ini harus selisihnya ini antara pendapatan dan biaya itu harus sama juga nih labanya ya. Ini kan jumlahnya itu harus sama sehingga dia harus seimbang. Jadi kalau di cross check ke atas itu Anda tahu ngambil dari mana, ya kan?
bisa juga nanti Anda apa namanya tambah laporan namanya pendapatan fee base, ya kan? Ini hak bank ya kan, hak bank itu mendapatkan fee base. Fee base income ya, itu dari macam-macam, itu dari ada pendapatan transfer ya kan, terus pendapatan itu di administrasi, macam-macam itu berapa persen ya kan, itu kan harus kita ketahui. Biasanya sama dengan sum dari menyerap bagi pendapatan ya kan. Nah, ini 6% memang segitu kira-kira, 5-6%. 6,4% ya, base income. Jadi memang kalau bank itu ya segini, pendapatan yang paling besar itu harus dari pembiayaan. Jadi kalau pendapatan fee base-nya gede ya aneh, itu bukan bank. Fee base itu ya perusahaan fintech ya. Fee base. Ini Anda bisa melakukan analisis dari neraca dan laba. Anda bisa mengetahui mulai dari pendapatan operasi yang utama sampai ke pendapatan fee base income. Jadi ini save ya. Ini saya upload lagi aja kali ya. Jelas. Jadi semua ini ada datanya di neraca dan di laba ya. Jadi sehingga Anda bisa membuat analisis tentang bank tersebut. Anda tahu marginnya, Anda tahu cost of capitalnya kan, Anda tahu semuanya.
Lima ya udah ya. Halo. Enggak, Iya, Pak. Pak. Oh, ya. Jadi nanti ini saya kira ini puasa ya, mungkin bisa akhiri aja karena ini pelajaran juga udah, nanti kan Anda ini aja tolong dibedakan, coba Anda ambil data dari neraca di salah satu bank yang ada apa namanya bagi labanya, itu bisa di koran ada tuh lengkap gitu. Nanti Anda tinggal apa namanya ambil datanya, kan nggak semua, nanti data-data itu nggak semua Anda ambil, kan Anda ambil sebagian aja ya, sesuai dengan keperluan yang itu yang saya buat tadi itu. Nanti Anda saya minta untuk mencari kosokan di bank tersebut atau konsekuensinya, termasuk untungnya banknya berapa, majunya berapa gitu kan, termasuk laporan distribusi bagi hasil. Untuk latihan ya, supaya Anda makin mahir menggunakan apa namanya neraca untuk keperluan analisis ya. Kemarin itu kan baru teknik-teknik perhitungannya ya kan. Ya saya absen ya.